Video kali ini, gue mau bahas salah satu penyakit ikan yang sering bikin pusing, Swim Bladder Disorder atau disingkat SBD. Swim Bladder Disorder atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut gangguan mengapung ikan, merupakan istilah yang merujuk pada ketidaknormalan kemampuan mengapung ikan, yang diakibatkan adanya kelainan pada organ swim bladder. Swim bladder merupakan organ yang berisi gas atau udara di bagian perut ikan, fungsinya untuk mempermudah ikan mengapung ketika berenang. Kalau kalian pernah bersihin ikan nila atau mas, saat bersihin bagian perut, pasti ada bagian yang mengembang seperti balon. Itu dia yang namanya swim bladder. SBD ini terjadi pada salah satu ikan zebra angelfish gua setelah sebulan dipelihara. Di sini ada satu ikan yang berenangnya kurang normal, seperti kehilangan keseimbangan. Ciri-ciri ikan terkena SBD. SBD dapat diidentifikasi dari perut ikan yang membesar dan cara berenang yang tidak normal. Ikan dengan SBD bisa tetap makan seperti biasa, ada juga yang nggak mau makan sama sekali. Dalam kasus gua, ikan udah nggak mau makan sama sekali. Faktor penyebab SBD. Suhu air yang rendah. Suhu air yang rendah dapat memperlambat proses pencernaan ikan, sehingga saluran sistem pencernaan membesar dan menekan bagian swim bladder. Pembengkakan organ dalam ikan. Pembengkakan organ antara lain disebabkan oleh kista di dalam ginjal ikan, penumpukan lemak pada hati ikan karena terlalu banyak makan, dan ikan gendong telur, yaitu kondisi di mana ikan betina menahan telurnya karena kesulitan menemukan tempat yang aman dan cocok untuk bertelur. Parasit atau bakteri. Hexamita dan Spironucleus seringkali menjadi parasit yang menyerang swim bladder pada ikan. Ngomong-ngomong tentang parasit, dulu waktu gua masih pelihara ikan jenis cichlid, 2 ikan lemon terserang parasit ini, 1 ikan sembuh dan 1 lagi mati. Kelainan bawaan sejak lahir. Beberapa ikan terlahir dengan kelainan, termasuk kelainan yang memengaruhi swim bladder. Biasanya untuk indukan yang baru pertama kali bertelur atau beranak, akan ada anak ikan yang mengalami kecacatan atau kelainan. Sehingga bisa aja ada kelainan pada swim bladder yang menyebabkan SBD sejak anak ikan lahir atau menetas. Hipotesis untuk kasus angelfish gua ini, SBD disebabkan karena terlalu banyak makan, sehingga sistem pencernaannya menekan bagian swim bladder. Semakin lama, angelfish ini emang semakin berani dan sangat aktif ketika makan, jadi nggak heran kalau ada ikan yang makan secara berlebihan. Pengobatan SBD. Stop memberi makan ikan. Jangan beri makan ikan untuk sementara waktu, sampai bentuk tubuh ikan kembali ideal. Tidak ada patokan waktu khusus untuk diet ini, karena setiap ikan berbeda. Ikan kecil bisa tahan hingga seminggu tanpa makanan. Untuk ikan predator lebih lama lagi, jadi nggak perlu khawatir ikan mati kelaparan saat diet. Naikkan suhu air. Naikkan suhu air dengan heater di kisaran 24-27 derajat Celcius. Suhu tersebut akan memperlancar proses pencernaan ikan. Gunakan obat antibiotik. Jika SBD diakibatkan oleh parasit, gunakan obat antibiotik untuk membunuh parasit tersebut. Dalam hal pengobatan ini, gue belum ada pengalaman, jadi nggak bisa banyak komentar. Untuk rekan-rekan yang udah pengalaman, sharing dong di kolom komentar. Sayangnya, kebanyakan kasus SBD gagal ditangani. Bahkan, jurnal internasional yang gue baca menyebutnya sebagai hal yang membuat frustasi, karena minimnya respon ikan ketika penanganan. Selain itu, sumber bacaan yang lain menyatakan, kalau ikan gak juga membaik, lebih baik dilakukan eutanasia, alias disuntik mati agar ikan tidak tersiksa. Dan faktanya emang benar, gak sampai sehari setelah ketahuan mengidap SBD, zebra angelfish ini mati. Total udah 4 angelfish mati dari awal beli 12 ekor. Sedih udah pasti, tapi pada setiap ikan yang mati, gue jadi dapat ilmu baru untuk terus berkembang lebih baik lagi. Itu tadi yang bisa gue sampaikan mengenai swim bladder disorder. Pelajaran yang bisa diambil, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk tindakan preventif, sebaiknya kurangi porsi makan ikan, yang tadinya 2 kali sehari jadi sekali sehari, atau yang tadinya sehari sekali jadi 2 hari sekali. Selain itu, kalau kalian kasih makan dengan cacing darah kayak gua, usahakan cacing disebar dan tidak menggumpal. Ikan biasanya memakan seluruh gumpalan cacing, jadinya kekenyangan dan terlalu banyak makan. Berikan apresiasi kalian terhadap channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Nantikan video gue selanjutnya. Sampai jumpa lagi.